Tahu gak sih, udah 36.000 orang mati karena makanan Anda, karena kopi Anda, karena lupa kopi itu sudah membunuh orang. Apa yang kalian konsumsi, apa yang kalian minum, sudah membunuh 36.000 lebih orang Palestina. Boykot KFC. Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di LCC Reaction. Oke, teman-teman, di video kali ini dimana viral di media sosial, dimana sekelompok organisasi masyarakat atau ormas berunjuk rasa ke gerai-gerai Starbucks sebagai bentuk boykot dan melarang konsumen untuk berbelanja di gerai Starbucks tersebut. Dan ini parahnya lagi, sampai salah satu pengunjung bahkan sempat dipukul oleh salah satu pendemo. Boykot kata-kata boykot bukannya berhenti untuk memakai produk tersebut ya, memakai produk yang mau diboykot ya. Ya itu ya arti kata boykot ya, berhenti memakai produk yang mau diboykot. Kalau teman-teman koreksi saya kalau salah ya. Dan yuk kita langsung saja saksikan bersama-sama seperti apakah reaksi para netizen kita yang budiman dan luar biasa tentunya. Dan berikut ini tanggapan mereka. Kalau emang kalian mau boykot Starbucks, kalau kalian emang mau boykot produk Israel, nggak usah datang ke Starbucks teriak-teriak marahin staff yang ada di situ dan marahin semua pengunjung yang ada di situ untuk berhenti mengkonsumsi Starbucks. Kalau kalian videoin itu dan kalian kira itu adalah hal yang keren, seluruh dunia harus applause. That's not cool at all. Mungkin mereka ngelakuin ini karena ngelihat di luar negeri juga seperti ini, tapi itu di luar negeri di mana mencari pekerjaan itu sangat mudah. Sedangkan di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat susah. Kalau kalian melakukan hal itu, datang situ marah-marah, kalian bayangin kalau misalnya semua pegawai di situ dipecat dan mereka harus kehilangan pekerjaannya gara-gara kelakuan kalian. Gara-gara kelakuan kalian yang ingin membela tapi malah menyusahkan orang-orang kita sendiri. Berapa banyak tulang punggung keluarga yang kerja di Starbucks yang susah-susah untuk tes dan kerja di Starbucks, dan itu semua nggak mudah. Jangan gara-gara hanya 1-2 orang yang mengira aksi mereka bisa mengubah dunia, tapi malah menyusahkan orang lain dan bisa aja menjadi penutup pintu rezeki bagi orang lain. Jadi kalau memang mau boykot produk Israel, it's fine, gak ada yang larang sama sekali. Tapi gak usah melakukan hal seperti itu, karena di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Kalau di luar negeri, orang umur 50 tahun cari pekerjaan masih gampang. Di sini, anak usia produktif itu aja susah banget untuk mencari pekerjaan yang baru. Jadi jangan sampai gara-gara ulah kalian, orang jadi kehilangan pekerjaannya. Kalau ada yang bilang lagi kan bisa cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan itu nggak mudah. Dan kalau emang kalian mau orang pindah dari perusahaan yang pro Israel itu, kalian bukakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mereka. Karena nggak semua dari mereka juga mau bekerja di situ. Tapi mereka bekerja karena memang itu adalah tuntutan untuk hidup. Boykot itu stop beli produknya. Bukan lo pakai seragam tempur ala-ala, lo berantakin atau ngerusak gerai, atau lo marah-marahin maki-maki orang yang lagi di situ, mau itu pembelinya ataupun yang pekerjanya, ya. Situ boykot apa ngerusuh? Lo begitu gunanya apa untuk negara sono?
Kontribusi apa yang negara sono yang butuh pertolongan tuh terima dengan lu seperti itu? Lu mestinya begitu ketika ada demo. No, demo baru begitu. Boykot nggak begitu. Pengen menyuarakan kemanusiaan dengan maki-maki manusia lainnya yang sedang mati-matian kerja buat keperluan dia. Ya lo nggak tahu kehidupan dia gimana. Buat apa lu begitu? Aneh lu. Boykot tuh mengedukasi, ngajarin, ngasih tahu orang, tapi balik lagi ke hak orang masing-masing. Ya, kalau lu segitu superiornya lo berasa kayak wah gila lu tuh kayak boykot master, ya lo kayak ngerasa sih paling suci dengan udah berhasil ngeboykot semua produk-produk sampai lo nggak pakai HP-nya, sampai lo nggak pakai Google, sampai lo semua produk yang berasal seluk-beluknya dari Israel itu lo sama sekali gak pakai, terus lo melakukan hal tersebut, baru itu real boykot. Tapi gak bisa jadi alasan untuk lo ngerusak properti orang, ngeganggu orang lain yang sedang bekerja di gerai tersebut yang lo boykot. Lo nggak tahu itu orang sedang bekerja untuk kebutuhan dia seperti apa, untuk perjuangin hidup dia dengan masalah hidupnya sendiri yang lo nggak tahu. Lo ganggu gitu kerjaan orang, lo ganggu rezeki orang, ya. Tidak ada sama sekali menyuarakan kemanusiaan dengan lo seperti itu. Apa kontribusinya ke orang-orang di Rafah sono? Gak ada. Lo kalau mau nunjukin kefanatikan lo, amarah lo terhadap ini semua, ya, Free Palestine, lo sumbang gede sono semua harta lo untuk orang yang di Rafah. Lo kesana langsung bangun tuh rumah sakit Indonesia di Rafah biar nolongin saudara-saudara yang lain. Kenapa masalah genosida jadi alasan untuk nge-hate dan menebar kebencian di negeri sendiri? Padahal itu irrelevan dan tidak ada hubungannya sama sekali. Di luar negeri aja orang boykot gak sampai tuh kampungan banget kayak gini. Ya, kalau lo emang segitunya pengen nolongin saudara-saudara kita yang ada di daerah sana, lo penggalangan dana, lo kumpulin, lo cari caranya akses gimana untuk ya bantu mereka secara financially. Gimana bisa nolongin mereka, memberikan mereka ya tempat untuk berlindung gitu loh. Bukannya malah ngerusuh di negara sendiri, anjay. Buat kalian, saudara seiman gue, sesama umat Islam yang membela Palestina mati-matian tapi masih intoleran di negeri sendiri, dengerin. Alasan kalian mendukung Palestina itu adalah karena adanya penindasan, bener kan? Ada orang Islam yang sholat di masjid, dibom masjidnya. Orang Kristen yang ibadah di gereja, dibom gerejanya, bener kan? Nah, itu kelakuannya siapa? Zionis kan? Zionis. Nah, bedanya apa sama kalian? Orang Protestan membuka tempat ibadah di rumahnya, digerebek, dibubarin, gak diizinin, dengan alasan itu kan bukan rumah ibadah, nggak boleh tuh, nggak resmi tuh, masa ibadah di rumah? Ya gimana mau ada izin resmi? Orang setiap mereka minta surat perizinan aja tuh nggak pernah disetujui, nggak pernah dikasih keleluasaan untuk ibadah. Nah, baru-baru ini nih, orang Katolik lagi doa rosario, lo bayangin lagi doa gitu loh, dibubarin, pakai kekerasan. Itu akhlak Zionis, tau gak lo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berperang itu dengan orang-orang yang memang mengajak perang, bukan dengan orang-orang yang lagi berdoa loh. Malu banget gitu, kayak gue minta maaf ya, maaf. Viral ya video yang teriak-teriak di Starbucks, "Congrats kak!" Sampai sekarang juga nggak di take down tuh videonya, padahal banyak yang kontra. Jadi aku nggak mau stitch karena nanti video kakak makin ramai terus kakak makin senang. Yang jadi concern aku di situ adalah anak-anak yang lagi makan sama papahnya terus ikut diteriakin. Posisinya kalau itu adalah aku sama anak aku, terus ada kakak dan teman-teman datang, mungkin kita bisa ribut. Kenapa? Karena aku nggak suka anak aku diteriak-teriakin seperti itu. Dia nggak ngerti apapun. Kedua, kakak mengganggu waktu keluarga ataupun orang-orang di situ yang mungkin aja lagi bekerja, lagi meeting. Yang ketiga, kakak mengganggu saudara-saudara kita sendiri, warga Indonesia yang sedang bekerja di situ. Yang keempat, kakak merusak atribut dari toko yang bukan hak kakak. Kalaupun mau ngebantu saudara di Palestina, kalian bisa langsung donasi tanpa koar-koar. Karena udah banyak jalur yang buka donasi. Boykot. Sudah yakin banget nih outfit kalian, handphone kalian, itu produk yang bukan dari mereka. Tadi siapa tuh yang lewat-lewat bilang boykot biar bangkrut. Boykot terus sampai bangkrut gitu. Apa kata-katanya tuh, siapa itu tadi tuh? Ya Allah, kenapa Neng? Kau sibuk ngurusin itu Neng. Kau urusin keluarga kau bagus-bagus, kau urusin keluarga kau, anak kau urusin bagus-bagus. Yang kayak gitu bukan urusan kita ya. Kita baik-baik aja jaga negeri kita. Nggak usah sibuk ngurusin urusan orang sampai bangkrut. Ya.
Betul juga kata mak mertua kau, kelakuan kau nih baru nampak sekarang. Ya, gara-gara satu kelakuan kau nanti orang jadi ilfil dengan kau nih kadangkala. Enggak ranah kau itu, sudahlah. Orang di Arab Saudi aja sana tuh masih minum Starbucks, masih bagus-bagusnya orang di Arab itu. Hah? Haus pula aku ah. Jadi gak usah kayak gitulah nong. Tanya ke kalian, kalian udah ngeliat video ini nongol di FYP kalian atau belum? Karena ini gue cuman screenshotin doang, karena kalau gue tampilin videonya gue keburu gerah sendiri, tahu nggak? Pertama, gue tahu sekarang semuanya itu lagi Free Palestine, lagi apa segala macam, lagi boykot-boykotan dan segala macam. Boleh kalau boykot-boykotan, boleh kalau menyuarakan boykot, tapi menurut gue pakai caranya tuh yang bener gitu, nggak pakai cara-cara teriak-teriak kayak gitu tuh nggak kelihatan elegan dan berkelas, malah kelihatan kayak orang kamsa upai, tau gak sih? Gedeknya lagi ya, itu mbak-mbak yang paling vokal teriak-teriak, yang paling vokal ngomong, itu sepatunya Adidas, cok. Terserah lah mau asli atau palsu, yang penting itu Adidas. Dan Adidas itu seharusnya bukannya diboykot, kenapa dipakai? Dan yang kerja di Starbucks ataupun di KFC ataupun dimanapun itu brand-brand yang diboykot itu adalah warga negara Indonesia yang juga kerja cari uang. Kita nggak pernah tahu, mungkin mereka itu sebenarnya pro-nya ke Palestina, tapi karena mereka cuma kerja cari uang, ya udah mau nggak mau. Emang lu pada nyuruh boykot, ya nyuruh resign segala macam, mau ngasih dia duit, mau gantiin kerjaan dia, ha? Lu pada nyuarain boykot Free Palestine, iya nanti Palestinnya free, rakyat Indonesianya kere-kere. Dan menurut gua itu kenapa mbak-mbak itu nggak langsung aja ke Palestina gitu, biar jadi garda terdepan di sono gitu. Ganggu mbak kalau teriak-teriak di tempat umum kayak gitu, kamse banget kamse. Terus lu yang teriak-teriak kayak gitu, kita juga nggak tahu lu pada donasi apa enggak. Ya, setidaknya lu bantu doa aja cukup gitu loh, daripada lu teriak-teriak begitu gitu. Itu di situ juga yang kerja itu warga negara Indonesia, bukan orang Israel yang kerja di situ. Ibarat kata pun kalau lu cuma bisa bantu doa itu juga nggak apa-apa, itu juga ngebantu. Terus pertanyaan gua, emang mbak-mbak yang di situ yakin kalau udah nggak pakai produk yang pro Israel gitu, ha? Jangan-jangan di rumahnya ada Dove, ada Lifebuoy, ada Lux, ada Rexona, ada Pantene dan ada yang lainnya. Pertama-tama lu cek aja itu HP-nya yang rekam, HP-nya apa? iPhone bukan? Dan lu pada tahu nggak kalau Starbucks itu juga biji-bijian kopinya itu ngambil dari petani lokal kita? Tahu juga nggak kalau Starbucks itu menyumbang ke Palestina itu dengan nominal yang besar ya? Starbucks itu menyumbang donasi ke Palestina dengan nominal yang besar. Donasi tuh mereka ke Gaza ya, lu baca deh di Google. Sekali lagi gue ingetin ya, boykot itu hak masing-masing individual, bukan FOMO, bukan paksaan. Boykot atau anarkis kalian. Ya, kalian turun ke jalanan, kalian teriak boykot Starbucks, boykot McD dengan alasan rasa kemanusiaan. Tapi sayang, kalian sendiri tidak punya rasa kemanusiaan. Beberapa hari ini viral di Samarinda dan di Makassar. Kalian persekusi para pekerja di sana. Kalian caci maki pekerja di sana. Kalian caci maki para pengunjung di sana. Bahkan ada yang dihantam atau kalian pukul para pengunjung. Di mana rasa kemanusiaan kalian? Mereka yang bekerja di sana, mereka sedang berjuang mencari nafkah untuk anak, istri mereka. Bahkan untuk membiayai orang tuanya. Bayangkan kalau mereka dipecat. Jangan seenaknya kalian bilang, gak apa-apa, masih banyak pekerjaan lain yang lebih halal, yang lebih kemanusiaannya lebih ada. Hoi, di Indonesia cari pekerjaan itu susah. Beda dengan luar negeri. Apakah kalian melakukan hal seperti ini berpengaruh dengan mereka? Apakah mereka menghentikan segala sesuatunya? Tidak. Kita semua tidak membenarkan penindasan, penjajahan ataupun kekerasan. Tapi jangan tindas, jangan kalian jajah saudara-saudara kalian sendiri. Di negara kalian sendiri. Bayangkan para pekerja itu, saudara-saudara muslim kalian sendiri. Walaupun tidak saudara seiman, mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air kita sendiri. Kita terlalu sering memikirkan negara lain, tapi kita tidak pernah berpikir tentang kemanusiaan yang ada di Indonesia sendiri. Kalau kita mau melawan mereka, lawanlah dengan otak, lawanlah dengan teknologi, lawanlah dengan ilmu.
Apakah kalian melakukan hal-hal seperti ini berpengaruh dengan mereka? Tidak. Apakah kalian mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia? Tidak. Please, jangan jadi penjajah atau penindas saudara-saudara kalian sendiri atau bangsa kalian sendiri. Salam damai. Terima kasih. Buat kalian yang terlalu fanatik dengan ajang boykot memboykot ini, please banget dengerin gue. Gue tahu kalau misalnya kita itu sekarang lagi ada aksi untuk memboykot produk Israel. Dan gue juga tahu kalau misalnya aksi ini tuh diakibatkan oleh rasa marah, rasa kecewa, dan rasa sedih kita atas peperangan yang terjadi di Palestina. Kalau misalnya kalian memilih untuk memboykot, it's fine, it's your choice kan. Tapi menurut gue lo tuh nggak perlu tahu pergi ke McD, pergi ke Starbucks, ala-ala mau beli, terus tiba-tiba nggak jadi, kalian ngomong ke karyawannya kayak, nggak jadi deh mbak, soalnya saya kasihan dengan saudara-saudara saya di Palestina. Ya ampun guys, nggak kayak gitu kali caranya. Karena kan banyak banget nih video-video yang muncul di FYP gue, orang-orang iseng yang datang ke McD atau datang ke Starbucks, ngegangguin staff atau karyawan yang kerja di sana. Malah ada temen gue yang kerja di Starbucks, dia tuh dapat pressure dan dapat tekanan dari orang-orang untuk dia resign dari Starbucks. Gue yakin banget ini pasti dialamin juga sama kalian yang kerja di brand-brand yang diboykot ini. Guys, believe me, gue ini pro banget sama aksi boykot memboykot ini, tapi caranya nggak kayak gitu juga. Kalau kalian paksa orang-orang yang kerja di Starbucks, di McD, atau di brand-brand mana yang lagi berhubungan sama Israel untuk resign, kalian harus ingat kalau misalnya mereka itu hanya orang-orang yang sedang nyari duit, atau beberapa dari mereka bisa aja tulang punggung keluarga. Dan kalian pasti tahu kan kalau misalnya cari kerja itu nggak gampang. Kalau misalnya mereka resign, you want to pay their bills? Please lah, maksud gue jangan kayak gitu banget guys. Apalagi kayak sampai datang ke lokasi, nyoret-nyoret, ngerusak fasilitas usahanya. Menurut gue itu udah kelewatan gitu guys. Dan menurut gue, boykot memboykot ini adalah hak masing-masing per individual. Walaupun gue pro dengan aksi boykot memboykot ini ya guys, yang kayak, aduh gue tuh najis banget buat ngebeli semua brand-brand yang ngedukung Israel ini. Tapi gue tuh nggak pernah ya maksa orang lain untuk punya pemikiran yang sama kayak gue juga. Karena ya balik lagi guys, itu adalah hak masing-masing individual. Ada yang pro dengan boykot, ada yang kontra dengan boykot. Jadi ya udah, I just stay in my way gitu. Karena gue pro, jadi gue menggunakan platform gue ini untuk speak up, untuk terus menyuarakan boykot, tapi nggak memaksa orang lain untuk gak boleh ke sana, ngapain sih kerja di situ? Itu nggak boleh kayak gitu ya guys. Coba deh lo pikir, orang-orang yang sekarang masih makan McD, masih beli Starbucks, masih beli brand-brand yang pro ke Israel, menurut lo mereka itu nggak tahu apa yang terjadi sekarang ini? Menurut lo apakah mereka itu perlu diingatin kalau misalnya apa yang mereka beli, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum itu membantu Israel memerangi saudara kita di Palestina? Iya, kalau menurut gue perlu emang diingatin, tapi yang kayak ya udah sewajarnya aja gitu. Karena kayak menurut gue masa iya sih di zaman kita sekarang ini ya, masa iya ada orang yang nggak tahu permasalahan Palestina dan Israel, permasalahan Palestina yang lagi dizolimin? Wah gila, menurut gue orang-orang semuanya itu udah tahu guys. Jadi kalau misalnya kalian masih lihat ada yang makan McD, ada yang minum Starbucks, ada yang beli brand-brand yang pro ke Israel, percayalah kalau misalnya mereka lah yang memilih untuk kayak gitu. Mereka lah yang memilih untuk tidak peduli. Oke, jadi kita terusin dan lanjutin aja aksi boykot memboykot ini. Karena percaya deh sama gue, besar atau kecilnya platform yang kalian gunakan untuk speak up, banyak atau sedikitnya rezeki yang kalian sumbangkan, itu bakal berguna banget untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan buat kalian yang masih pergi makan McD, minum Starbucks, pura-pura nggak peduli atau pura-pura budek, gue cuman pengen minta kalian coba-coba take a moment bentar aja. Kalian coba bayangin kondisi orang-orang Palestina yang ada di sana dan kalian coba posisiin kalau itu tuh terjadi di kalian gitu. Ini tuh bukan soal isu agama lagi guys, tapi kayak ini tuh soal isu kemanusiaan gitu. Kita jangan dulu deh ngeliat ini dari sudut pandang agama atau kitab deh guys. Ini tanah dijanjikan siapa buat siapa, please banget gak usah dulu deh. Karena jangan sampai isu-isu agama ini dijadiin alat untuk pembantaian yang sadis. Banyak banget anak-anak di sana yang jadi korban. Aduh, gue nggak bisa kalau soal anak-anak tuh gue nggak kuat ya guys. Dan gue ngerasa kayak seandainya gue bisa ngelakuin sesuatu yang lebih gitu untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Kapan ya ini kelar guys? Kayak batin banget ngeliatnya. Lagi-lagi boykot memakan korban ini. Ada kekerasan sampai penyerangan pada pengunjung ya. Terserah mau demo boleh, tapi ya jangan pakai kekerasan lah ya. Coba dicek ini yang demo-demo itu ya, kekerasan itu di HP-nya masih ada WA nggak? Masih pakai WA nggak? Masih pakai Instagram nggak? Masih pakai Google nggak? Itu buatan Amerika semua gitu. Jadi cari yang terdekat di handphonemu itu.
Nggak usah boykot Starbucks, KFC dan lain. KFC tuh di Arab itu ngantri, Pak. Di Arab, di Mekah tuh masih ada KFC dan ngantri. Nggak ada boykot tuh. Gimana menurut kalian nih? Silahkan komen. Beberapa gerai Starbucks terkena aksi persekusi oleh para demonstran pembela Palestina. Padahal Starbucks belum terbukti secuil pun mendukung pemerintah Israel. Yang jadi pertanyaan gue, apakah para demonstran pembela Palestina ini tahu bahwa Google sudah bekerja sama dengan pemerintah Israel? Lalu pertanyaan gue berikutnya adalah, apakah para demonstran pembela Palestina ini menyerukan boykot terhadap YouTube, boykot terhadap Android, boykot terhadap Gmail, karena semua itu adalah produk dari Google? Kalau misalnya tidak menyerukan itu, berarti Anda munafik. Bela Palestina boleh, munafik jangan. Boykot. Kayak ngerti aja sih lu soal boykot. Sosokan geruduk-geruduk Starbucks, ya elah. Lu dikasih gratisan juga mau. Mikir nggak, saudara-saudara di sana juga kerja di Starbucks, cari duit sana, ada keluarga yang dibiayain. Gayanya petantang petenteng, muka ditutupin pakai apa tahu kain-kain. Lu kalau mau bantu, lu cukup aja bikin donasi atau lu kasih donasi ke sana. Caranya nggak kayak gitu, bos. Jadi lu kelihatan kalau taraf pola pikir lu itu rendah, gitu loh. Kenapa harus bisa pakai fisik kalau bisa pakai duit? Lu kan ngasih sumbangan 50.000 juga berguna kalau misalkan lu bisa nyari masa yang banyak untuk nyari 50.000 yang lain. Kenapa harus pakai geruduk-geruduk Starbucks? Hah? Emang lu pikir dengan geruduk kayak gitu bisa orang Palestina sana sejahtera? Enggak kan? Ya otak dipakai gitu loh. Kasian yang lagi meeting di sana gitu terganggu. Kasian ada yang lagi belajar terganggu, ada yang lagi ngobrol terganggu karena lo teriak-teriak. Ada yang lagi meeting online terganggu gara-gara lo berisik. Aduh. Gue tau banget sih perasaan-perasaan orang-orang yang lagi nongkrong di Starbucks itu terus tiba-tiba digeruduk kayak gitu. Ini bocah kampung dari mana sih kok bisa nyasar ke Starbucks kayak gini ya? Aduh, kampung banget anjir. Kenapa sih bisa masuk model-modelan kayak gini nih? Duh, gue kebayang banget deh itu. Kalau gue ada di sana pasti gue, sudahlah. Tapi kalau gue ladenin juga, gue jadi gituan bego, ya kan? Oh ya, teman-teman, itu tadi barusan kita saksikan bersama-sama ya. Tanggapan dan reaksi para netizen kita yang luar biasa ini. Dan gimana menurut tanggapan teman-teman semuanya? Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di LoCC Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye-bye.